Aku gak pernah menyangka akan berada di titik ini. Titik di mana satu sentuhan bisa meruntuhkan segalanya. Hujan di luar mengguyur deras, memantulkan kilatan lampu dari luar. Detak jam terdengar jelas, bersaing dengan suara hujan. Kami duduk berdua di ruang tamu. Tangan ayah mertuaku tiba-tiba bergeser, menyentuh punggung tanganku. Kami pun terdiam, hanya napas yang bersahutan. Ayah mertua berkata, "Kamu sadar, kita gak boleh seperti ini." Tubuhku membeku, bibirku bergetar, menahan apa yang terjadi. Aku tahu, tapi jangan berhenti dulu. Tangan kami akhirnya saling menggenggam, erat, kuat, seperti dua orang yang melawan logika. Dua siluet yang saling mendekat perlahan. Tak ada ciuman yang terlihat, hanya jarak yang semakin dekat di antara kami. Ayah mertuaku berkata lagi, "Kalau kita teruskan hal ini, kita enggak ada jalan kembali." Aku tahu ini salah, tapi kenapa rasanya aku gak mau menghentikan. Tiba-tiba aku melihat siluet seorang pria berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tegang, matanya tak berkedip. Dan saat pintu itu terbuka, aku sontak terkejut. Dunia yang kubangun selama ini runtuh seketika. Hari itu matahari bersinar lembut, menembus jendela besar ruang tamu rumah kami. Aku duduk di sofa, menatap halaman depan sambil menggenggam cangkir teh hangat. Sesekali kulihat pemandangan pepohonan di luar yang bergoyang diterpa angin, dan aku tersenyum kecil. Kehidupan seperti ini, kata orang, adalah impian. Rumah megah, mobil mewah, suami yang sukses, dan aku istri yang selalu terlihat sempurna di mata banyak orang. Namaku Nadia, usiaku 30 tahun. 4 tahun lalu aku menikah dengan Arman, lelaki yang mencintaiku dengan cara yang tak semua wanita. Ia perhatian, ambisius, dan rela bekerja keras demi kami. Tapi kebahagiaan yang tampak di luar kadang menyimpan ruang kosong di dalamnya. Suamiku Arman jarang di rumah. Pekerjaannya sebagai kontraktor besar membuatnya selalu sibuk, sering dinas luar kota, rapat mendadak, proyek yang menuntut tenaga dan pikirannya. Aku mengerti, aku selalu mencoba memahami, tapi diam-diam ada hari-hari ketika sepi terasa terlalu berat. Aku menghela napas panjang, lalu membuka ponselku. Ada pesan singkat dari suamiku Arman. "Sayang, maaf, aku harus berangkat lagi besok. 2 minggu, kamu baik-baik di rumah ya." Aku menatap layar itu lama. 2 minggu lagi tanpa dia. Lagi-lagi, aku harus mengisi hari-hari dengan kesunyian. Tapi aku balas pesan itu dengan kalimat sederhana. "Iya, gak apa-apa mas. Hati-hati kalau di jalan." Aku menaruh ponsel di meja, lalu berdiri untuk membereskan gelas. Saat itulah suara pintu depan terbuka pelan. Seseorang masuk dengan langkah tenang. Aku menoleh. Sosok yang sangat kukenal berdiri di sana. Pak Bram, ayah suamiku Arman. "Assalamualaikum." Suaranya khas pria berwibawa. "Waalaikumsalam pak." Aku tersenyum. Tumben datang siang-siang begini. Ia tertawa kecil. Suara yang dalam dan hangat. "Iya nih, kebetulan lewat. Mau lihat kalian? Sekalian bawa ini." Ia mengangkat kantong plastik berisi buah dan beberapa makanan. Aku mendekat, menerima bawaan itu. "Repot-repot aja pak. Harusnya gak usah." "Ah, kamu ini malah senang bisa bawain." "Suamimu Arman kemana?" tanyanya sambil duduk di sofa. Aku terdiam sejenak lalu menjawab. "Besok katanya dinas lagi pak, 2 minggu." Pak Bram menatapku, sorot matanya tenang. Tapi ada sesuatu yang membuatku merasa aneh. "Kamu sendiri lagi ya? Kamu kuat?" Pertanyaan itu sederhana, tapi entah kenapa membuat dadaku sesak. Aku tersenyum kaku. "Hehe, iya pak, udah biasa." Setelah makan siang bersama, Pak Bram pamit. "Kalau butuh apa-apa, telepon saya ya." Aku hanya mengangguk, tersenyum. Tak ada yang aneh kan? Setidaknya itu yang ingin kutanamkan dalam pikiranku. Malamnya, aku berdiri di balkon, memandang langit gelap bertabur bintang. Angin malam mengusap wajahku pelan. Aku memeluk tubuh sendiri. Kesepian kembali merayap. Di layar ponselku ada foto pernikahan kami. Aku dan Arman tersenyum.
Seolah tak akan ada yang bisa mengguncang kebahagiaan ini. Tapi mengapa aku merasa ada sesuatu yang akan berubah? Aku tak tahu, mungkin hanya perasaanku saja. Namun aku tak bisa mengabaikan tatapan itu. Tatapan yang sore tadi sempat singgah di wajahku. Tajam tapi hangat, dari seseorang yang tak seharusnya memberiku perhatian lebih. Aku menghela napas panjang, lalu berbisik pada diriku sendiri. Semoga ini cuma perasaan. Semoga aku bisa tetap jadi istri yang setia. Hujan turun deras sore itu. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap layar ponsel yang hanya berisi notifikasi belanja online dan pesan grup keluarga. Arman belum menelepon sejak pagi. Katanya sibuk dengan meeting penting. Aku maklum, tapi entah mengapa, kali ini kesepian terasa lebih berat dari biasanya. Aku menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. Pikiran melayang pada banyak hal masa. Awal pernikahan kami yang penuh tawa, janji-janji yang diucapkan dengan mata berbinar, hingga malam-malam panjang ketika kami bercerita tanpa henti. Kini semua terasa jauh. Aku hanya ditemani suara hujan dan detak jam dinding yang monoton. Tiba-tiba, suara bel rumah berbunyi. Aku sedikit terlonjak, lalu bangkit. Siapa yang datang di tengah hujan begini? Aku membuka pintu. Di sana berdiri Pak Bram, dengan jas hujan basah yang menempel di tubuhnya. Di tangannya ada kantong plastik berisi makanan. "Assalamualaikum," ucapnya sambil tersenyum. Butir air masih menetes dari rambutnya yang memutih sebagian. "Waalaikumsalam, Pak." Aduh, basah semua. "Masuk cepat, nanti masuk angin," kataku panik. Segera menariknya masuk. Ia meletakkan kantong belanja di meja, melepas jas hujan, dan tersenyum tipis. "Saya lihat hujan deras, pikir kamu sendirian. Saya bawain sayur dan lauk, biar kamu gak susah masak." Aku terdiam sejenak, menatap wajahnya yang basah oleh hujan. Ada rasa hangat menyusup ke dadaku. Perhatian seperti ini. Aku buru-buru mengalihkan pikiran, mengambil handuk kecil. "Sini, Pak." Saya ambilin handuk. Tanpa pikir panjang, aku mendekat dan menepuk pelan bahunya yang dingin. "Keringin kepala, Pak, nanti masuk angin," kataku sambil tersenyum. Ia menerima handuk itu, tapi tatapannya sempat singgah ke mataku beberapa detik terlalu lama, membuatku sepat-sepat menunduk. Kami duduk di ruang tengah. Aku menyajikan teh hangat, dan dia membuka kantong belanja. Ada sayur asem, ayam goreng, dan sambal terasi. "Saya tahu kamu suka sambal kan?" katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk pelan. "Iya, Pak, masih ingat aja. Kami makan bersama." Obrolan ringan mengalir tentang cuaca, tentang proyek Arman, bahkan tentang masa kecilku yang pernah kuceritakan di awal pernikahan. Pak Bram mendengarkan dengan saksama, sesekali tertawa. Ada sesuatu dalam caranya menatapku, hangat tapi dalam. Aku berusaha mengabaikannya, menganggapnya hanya rasa hormat seorang ayah kepada menantu. Tapi entah mengapa, aku mulai merasa sesuatu yang berbeda. Setelah makan, kami duduk sambil menyeruput teh. Hujan masih deras, membuat udara di dalam rumah semakin dingin. Aku menggigil pelan, lalu merapatkan kardigan ke tubuhku. Pak Bram memperhatikan. "Dingin ya?" tanyanya. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Beberapa detik kemudian, aku merasakan sebuah selimut tipis diletakkan di bahuku. "Pakai ini," ucapnya lembut. Aku terdiam. Tatapannya menempel padaku, seolah membaca isi pikiranku. Aku cepat-cepat menarik selimut itu, berusaha menutupi rasa canggung dengan senyum. "Terima kasih, Pak." Keheningan menyelinap di antara suara hujan. Aku mendengar napasku sendiri, teratur tapi berat. Entah mengapa, aku tak sanggup menatap. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang menakutkan, tapi juga memikat. Akhirnya, ia berdiri. "Saya pulang dulu ya. Nanti kalau hujan reda, kamu jangan keluar." Aku mengangguk. "Iya, Pak. Hati-hati di jalan." Begitu pintu tertutup, aku menghela napas panjang, seolah baru keluar dari ruang sempit. Jantungku berdebar. Apa yang barusan terjadi? Tidak ada apa-apa kan? Hanya obrolan biasa, perhatian yang wajar. Lalu kenapa aku merasa berbeda? Aku berjalan ke dapur, membereskan meja sambil menahan degup di dadaku.
Tatapan itu terus terbayang, tatapan yang sempat singgah terlalu lama. Aku menatap pantulan wajahku di permukaan panci. Pipi memerah, mata sedikit berbinar. Aku menggigit bibir, menahan rasa yang tak seharusnya muncul. Malamnya, aku berbaring di ruang keluarga sambil memandangi langit-langit. Suara hujan masih terdengar di kejauhan. Ponselku berdering. Sebuah pesan masuk. Aku mengira dari Arman, tapi ternyata bukan. Dari Pak Bram, sudah makan malam? Jangan lupa selimutan, biar gak masuk angin. Aku mematung, jemariku gemetar saat menyentuh layar. Hanya pesan sederhana, tapi hatiku bergetar. Aku mengetik balasan pelen-pelen. Iya Pak, terima kasih sudah perhatian. Lalu aku letakkan ponsel. Kututup mata, tapi yang kulihat hanyalah tatapan itu, senyum itu, dan perasaan aneh yang mulai merambat dalam diriku. Aku berbisik pada diriku sendiri, ini gak boleh terjadi Nadia. Ini cuma karena kamu kesepian. Hanya itu, tapi di lubuk hatiku yang terdalam, aku tahu badai sudah mulai bergerak mendekat. Hujan sudah berhenti sejak pagi, tapi udara di rumah ini masih terasa dingin. Aku duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponsel, menunggu sesuatu yang bahkan aku sendiri tak tahu apa. Pesan dari Arman masuk tadi malam, hanya kalimat singkat. Besok rapat lagi. Maaf, belum bisa telepon. Jaga diri ya. Aku menghela napas. Sudah 2 hari sejak ia berangkat, dan aku baru mendengar suaranya sekali. Itu pun sebentar. Aku tahu pekerjaannya penting. Aku tahu semua ini demi kami. Tapi, apakah salah jika aku merasa lelah menunggu? Aku bangkit, berjalan ke dapur, dan menyiapkan teh hangat. Saat sedang memotong buah, suara notifikasi ponsel terdengar. Aku buru-buru meraihnya. Bukan dari Arman, dari Pak Bram. Lagi ngapain? Sarapan. Jantungku berdegup aneh. Kenapa rasanya seperti senang? Aku balas cepat. Iya Pak, lagi bikin teh. Kenapa? Balasan datang beberapa detik kemudian. Kebetulan saya di dekat sini. Boleh mampir sebentar? Tanganku terhenti di udara. Otakku berputar cepat. Apa aku harus bilang tidak? Apa alasannya? Tapi sebelum sempat berpikir, jemariku sudah menulis. Iya Pak, silakan. Beberapa menit kemudian, suara bel terdengar. Aku membuka pintu, dan di sana ia berdiri rapi dengan kemeja biru muda. Senyum tipis di wajahnya. Ada sesuatu di cara ia menatapku. Hangat, tapi juga sulit dijelaskan. Assalamualaikum, sapanya. Waalaikumsalam Pak. Masuk, silakan, jawabku sambil mempersilahkan. Ia duduk di sofa, sementara aku menyiapkan teh dan buah di meja. Obrolan pun mengalir. Awalnya ringan tentang pekerjaan, cuaca, hal-hal biasa. Tapi entah bagaimana, percakapan itu berubah lebih personal. Kamu kelihatan capek, katanya tiba-tiba. Aku tersenyum tipis. Enggak Pak, cuma mungkin bosan di rumah sendirian. Wajar, balasnya pelan, menatapku dalam. Wanita sepertimu butuh teman bicara. Jangan pendam semua sendiri. Kalimat itu sederhana, tapi menusukku. Ada rasa hangat menyebar di dadaku. Aku menunduk, pura-pura sibuk merapikan meja hening sesat. Lalu ia berdiri, berjalan ke arah rak buku di sudut ruangan. Kamu suka baca? Tanyanya sambil menyentuh beberapa buku yang tersusun rapi. Iya, kadang-kadang, jawabku, mengikuti langkahnya. Aku berdiri di dekatnya. Jarak kami terlalu dekat untuk disebut wajar. Aku bisa merasakan aroma parfumnya maskulin, lembut, memabukkan. Tanganku refleks merapikan buku yang miring, tapi tanpa sengaja, punggung tanganku menyentuh jemarinya. Aku terdiam. Dia pun, waktu seolah berhenti. Napasku tercekat. Aku ingin menarik tangan, tapi entah kenapa, aku tak segera melakukannya. Tatapan kami bertemu. Untuk sesaat, hanya ada kami berdua, dan keheningan yang menyesakkan. Jantungku berdetak keras, seolah ingin keluar dari dada. Akhirnya aku menarik tanganku cepat-cepat. Maaf Pak,
Suaraku bergetar. Ia menatapku lama sebelum berkata pelan, "Nggak apa-apa." Senyumnya tipis, tapi ada sesuatu di balik senyum itu, sesuatu yang membuatku goyah. Kami kembali duduk, tapi suasana berbeda. Udara terasa lebih berat, lebih panas. Meski AC tetap menyala, aku mencoba mengalihkan topik, membicarakan hal lain, tapi pikiranku tak bisa fokus. Yang teringat hanya sentuhan singkat tadi. Dan tatapan itu. Beberapa menit kemudian, ia pamit. "Saya harus ke kantor. Jangan lupa makan siang ya." Aku mengangguk, mengantarnya sampai pintu. Saat ia melangkah pergi, aku berdiri mematung, menatap punggungnya yang semakin menjauh. Ketika pintu tertutup, aku menyandarkan tubuh ke dinding. Napasku berat, seperti habis berlari. Aku menatap jemari-jemari yang tadi, tanpa sengaja menyentuh tangannya. Kenapa rasanya masih tertinggal? Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri. "Nadia, kamu harus kuat," bisikku pelan. Tapi hatiku seperti medan perang, antara kesetiaan dan perasaan yang tak seharusnya ada. Dan di dalam hatiku, suara kecil berbisik, "Ini baru awal." Langit sore itu gelap pekat. Hujan turun seperti amarah yang tumpah dari langit. Angin kencang membuat pepohonan bergoyang liar, dan suara petir sesekali menggelegar, memecah keheningan rumahku yang sepi. Aku berdiri di jendela, menatap tetesan hujan yang memburamkan pandangan keluar. Arman belum menghubungi sejak kemarin. Pesanku hanya dibalas singkat, tanpa janji untuk menelepon. Aku menggenggam ponsel erat-erat, menunggu notifikasi yang tak kunjung datang. Kesepian ini terasa menyesakkan. Aku memutuskan untuk menyiapkan makan malam, sekadar mengalihkan pikiran. Saat baru saja menyalakan kompor, suara pintu depan diketuk keras. Aku terlonjak, lalu buru-buru berjalan ke ruang tamu. Siapa yang datang di tengah badai seperti ini? Begitu pintuku buka, sosok yang kini terlalu sering hadir dalam pikiranku berdiri di sana. Pak Bram, basah kuyup, jas hujannya menempel di tubuh dan wajahnya sedikit pucat. "Assalamualaikum," suaranya tenggelam oleh suara hujan. "Waalaikumsalam Pak." Astaga, basah semua. "Cepat masuk," ucapku panik. Menariknya masuk. Ia melangkah masuk, menurunkan jas hujan yang meneteskan air ke lantai. Aku mengambil handuk besar, menawarkannya. "Pakai ini dulu, duduk di sini, biar gak kedinginan." Ia tersenyum tipis sambil menerima handuk itu. "Makasih Nadia. Saya tadi di jalan tiba-tiba ban mobil bocor. Untung dekat sini. Kalau enggak, entah gimana." Aku menatapnya cemas. "Mobilnya gimana Pak?" "Sudah, saya kunci. Nanti saja kalau hujan reda, saya urus. Sekarang boleh numpang sebentar?" "Pak, gak usah nanya." "Tentu saja boleh." Aku menyiapkan segelas teh hangat, lalu duduk di seberangnya. Hujan semakin deras, suara angin menembus celah jendela. Tiba-tiba, gelap, listrik padam seketika. Aku memekik kecil. "Ya Allah." Mati lampu. Pak Bram tertawa pelan, suara beratnya menembus kegelapan. "Tenang, cuma mati lampu. Kamu punya lilin?" "Ada." "Tunggu sebentar." Aku meraba-raba di dapur, menemukan 2 batang lilin dan korek. Lilin menyala, suasana berubah drastis. Ruang tamu kini diterangi cahaya temaram yang berkilau di genangan air hujan. Di jendela, bayangan kami menari di dinding memanjang, seolah saling mendekat. Aku duduk kembali, menaruh lilin di meja. Suara hujan, dentingan air, dan gelap yang hangat membuat suasana aneh. Terlalu hening, terlalu dekat. Kami bicara pelan, hampir berbisik. Awalnya tentang hal sepele, tentang badai, tentang PLN. Tapi entah bagaimana, percakapan itu mulai menyentuh hal yang lebih dalam. "Kamu gak takut sendirian?" tanyanya pelan. Aku menatap api lilin, menghindari sorot matanya. "Kadang, iya. Tapi mau gimana lagi? Mas Arman kerja jauh. Saya harus kuat." Hening sejenak, lalu ku dengar napasnya dalam, berat, seperti menahan sesuatu. "Kalau saya boleh jujur, saya gak tega lihat kamu sendirian terus." Jantungku berdegup kencang.
Aku menoleh pelan, dan mata kami bertemu di bawah cahaya lilin. Ada sesuatu di matanya, bukan sekadar kasihan, sesuatu yang lebih berbahaya. Aku buru-buru mengalihkan pandangan. Pak, kita nggak boleh ngomong begitu. Tahu, saya tahu. Suaranya lirih, nyaris pecah. Tapi apa kamu nggak pernah merasa lelah? Nggak pernah merasa butuh seseorang yang benar-benar ada di sini? Aku terdiam. Kata-katanya menusuk hatiku seperti pisau yang dilapisi madu. Karena itu benar. Itu yang kurasakan setiap hari. Tapi ini salah. Ini gila. Aku bangkit berdiri pura-pura merapikan meja. Tapi saat aku melangkah, kakiku terpeleset sedikit karena lantai basah terkena tetesan air jas hujannya. Aku hampir jatuh, tapi dalam sekejap tangannya menangkap lenganku. Genggamannya kuat, hangat, dan terlalu lama untuk disebut kebetulan. Aku mendongak. Wajah kami hanya terpaut sejengkal. Nafasku tercekat. Lilin memantulkan cahaya di matanya, membuatnya tampak begitu dekat. Terlalu dekat. Pak, suaraku bergetar. Nadia, suaranya pelan, tapi syarat dengan sesuatu yang tak berani kusebutkan. Detik itu terasa panjang. Hujan di luar seperti berhenti. Hanya ada detak jantungku yang menggema. Aku tahu aku harus menjauh. Aku tahu ini salah, tapi tubuhku seperti membeku di tempat. Akhirnya aku menarik tanganku sepat-sepat, mundur beberapa langkah. Saya, bikin teh lagi, kataku tergesa, mencoba menenangkan napas. Ia tak mengatakan apa-apa, hanya menatapku lama sebelum akhirnya duduk kembali. Menunduk, aku berlari ke dapur, bersandar di dinding. Air mataku menetes, tanpa bisa ku tahan. Ya Allah, Moha, kenapa aku begini? Bisikku pelan. Aku tahu satu hal, setelah malam ini, segalanya tak akan sama lagi. Sudah 3 hari sejak malam itu, malam yang terus membayang di kepalaku, seperti film yang tak pernah berhenti diputar. Cahaya lilin, suara hujan, genggaman hangat yang terlalu lama, semua terekam jelas. Setiap kali ku ingat tatapan matanya, jantungku berdetak lebih cepat. Aku mencoba mengalihkan pikiran, menenggelamkan diri dalam pekerjaan rumah, memasak, bahkan menonton drama yang biasanya ku suka. Tapi setiap suara petir, setiap bau hujan, mengingatkanku padanya. Ponselku bergetar. Aku refleks meraihnya, berharap itu Arman. Tapi bukan. Nama yang kini selalu membuat nafasku tercekat muncul di layar. Pak Bram. Apa kabar Nadia? Lagi ngapain? Aku menatap layar itu lama. Haruskah ku balas? Aku tahu ini salah, tapi jariku seolah punya kehendak sendiri. Aku mengetik. Baik Pak, lagi bersih-bersih. Bapak, tak butuh waktu lama. Balasan datang. Lagi istirahat sebentar. Tiba-tiba kepikiran kamu. Masih kepikiran malam itu? Dadaku langsung terasa sesak. Jemariku membeku. Kenapa dia harus menulis begitu? Aku menggigit bibir, lalu mengetik pelan. Pak, jangan bahas itu lagi. Kita pura-pura gak pernah terjadi apa-apa. Ya, balasannya cepat. Kamu yakin bisa? Aku menatap kalimat itu lama. Ada bagian diriku yang ingin menulis. Ya, aku bisa. Tapi ada bagian lain, bagian yang tak mau jujur, yang membisikkan. Tidak, aku tidak bisa. Kupilih untuk tidak membalas. Kutaruh ponsel di meja, lalu pergi ke kamar mandi, menyarum wajah dengan air dingin. Ini gak boleh terus begini, bisikku pada pantulan wajahku di cermin. Tapi ketika keluar, notifikasi lain muncul. Besok saya ke kota. Lewat rumah kamu, ada yang mau saya titipkan. Boleh mampir? Aku menutup mata, menahan napas. Haruskah ku tolak? Aku bisa saja bilang tidak. Tapi kenapa jari ini malah mengetik? Boleh Pak, hati-hati di jalan. Keesokan harinya aku berdiri di depan cermin, mengenakan blus putih sederhana dan celana kain, riasan tipis, hanya bedak dan lip balm. Kenapa aku peduli dengan penampilan? Dia hanya mertua. Hanya mertua, ulangku berkali-kali.
Suara mesin mobil terdengar di depan rumah. Jantungku meloncat. Aku bergegas ke pintu. Saat ku buka, dia berdiri. Di sana rapi, dengan kemeja abu-abu dan senyum tipis yang entah kenapa membuatku lemah. Assalamualaikum, sapanya. Waalaikumsalam, Pak. Masuk, silakan, jawabku. Berusaha terdengar normal. Ia masuk, membawa tas kertas. Ini titipan buat Arman beberapa dokumen. Aku mengangguk. Makasih, Pak. Duduk dulu. Obrolan mengalir seperti biasa. Tapi ada ketegangan yang tak bisa diabaikan. Setiap kali mata kami bertemu, aku buru-buru mengalihkan pandangan. Tapi entah mengapa, semakin kutolak, semakin kuat rasa itu menarikku. Gimana kabar kamu? Tanyanya pelan. Baik. Suaraku nyaris tak terdengar. Kamu kelihatan beda. Lanjutnya. Sejak malam itu, kamu gak bisa bohong. Aku menelan ludah. Pak, tolong, jangan bahas itu. Tapi saya gak bisa. Pura-pura gak ada apa-apa, jawabnya lirih. Tatapannya menusuk. Saya terus kepikiran kamu, Nadia. Tiap malam, kalimat itu menghantamku. Napasku tercekat. Aku bangkit berdiri. Pura-pura membereskan meja. Saya ambil minum, kataku cepat. Tapi langkahku terhenti saat ia berkata pelan. Hampir seperti bisikan. Kamu juga ngerasain kan? Aku mematung. Kata-kata itu mengguncang seluruh pertahananku. Aku ingin bilang tidak. Aku ingin menyangkal. Tapi lidahku keluh. Karena yang dikatakannya benar. Aku berbalik, menatapnya sekilas. Matanya bukan mata seorang ayah mertua. Itu mata seorang pria yang menginginkan sesuatu dan aku benci mengakui bahwa di dasar hatiku, aku menginginkan hal yang sama. Aku menunduk cepat-cepat, lalu melangkah ke dapur. Air mata menggenang. Tapi bukan hanya karena bersalah juga, karena aku tak tahu bagaimana harus berhenti. Pagi itu mendung menggantung di langit, seperti hatiku yang semakin berat dengan rasa bersalah dan bingung. Aku menyeduh kopi sambil menatap meja makan yang kosong. Tak ada suara, tak ada tawa, tak ada Arman. Hanya aku dan pikiran-pikiran yang tak henti menggoda. Semalam aku tidak tidur nyenyak. Kata-kata Pak Bram terngiang-ngiang di kepala. Kamu juga ngerasain kan? Seketika aku membencinya. Bukan karena dia berkata begitu, tapi karena aku tahu aku tak mampu menyangkalnya. Ada sesuatu dalam caranya menatapku. Sesuatu yang membuat rapuh. Aku mencoba menyibukkan diri, mencuci pakaian, mengepel lantai, bahkan membuka buku yang sudah lama kubiarkan berdebu. Tapi tetap saja, pikiranku kembali ke dia. Siangnya, ponselku kembali bergetar. Kali ini, aku tak langsung melihatnya. Tapi ketika aku memberanikan diri menatap layar, nama itu muncul lagi. Pak Bram, saya titip barang lagi. Bisa sekarang? Aku menatap layar itu lama. Kali ini, tidak ada keraguan. Jemariku menulis otomatis. Silakan Pak, saya di rumah. 1 jam kemudian mobilnya berhenti di depan pagar. Aku membuka pintu sambil menahan napas. Ia turun membawa kantong plastik berisi map dan buah tangan. Tapi matanya itu yang membuat jantungku kembali tak karuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Masuk aja. Ia melangkah masuk. Aku mengajaknya duduk di ruang tengah. Di meja, aku sudah siapkan teh dan camilan kecil. Obrolan mengalir seperti biasa tentang kabar Arman yang katanya akan kembali minggu depan. Tapi justru itulah yang membuat suasana semakin canggung. Tinggal seminggu lagi, katanya sambil mengaduk teh. Aku mengangguk. Iya, alhamdulillah. Tapi tak ada senyum di wajahku. Dan ia tahu, kamu gak terlihat senang. Aku menatapnya cepat, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Saya cuma capek. I tadium. Lalu, dengan suara yang sangat pelan, ia berkata, kalau dia datang, kamu bakal pura-pura semuanya baik-baik saja. Pertanyaan itu menamparku. Aku berdiri. Pak, jangan mulai lagi. Tapi saya serius Nadia, ucapnya. Berdiri juga.
menghadang langkahku. Saya tahu ini salah, tapi saya nggak bisa berpura-pura. Setiap saya pulang dari rumah ini, saya nggak bisa berhenti mikirin kamu. Jantungku berdetak cepat. Aku melangkah mundur. Pak, ini nggak benar. Kalau nggak benar, kenapa kamu terus izinkan saya datang? Aku terdiam. Napasku tak teratur. Ia mendekat. Hanya beberapa langkah. Sekarang jarak kami hanya sejengkal. Aku bisa mencium aromanya. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Dan matanya tak lepas dari wajahku. Nadia, suaranya nyaris berbisik. Kalau kamu bilang berhenti, saya akan berhenti. Tapi jangan bilang berhenti karena takut. Katakan karena kamu benar-benar gak ngerasain apa-apa. Aku memiuk mata. Nafasku tercekat. Tanganku gemetar. Dalam hatiku, suara itu berteriak jangan. 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 Tapi tubuhku diam. Aku membuka mata dan menatapnya langsung. Pak, kataku. Dengan suara serak. Saya juga bingung. Saya takut kehilangan kendali. Ia tidak menjawab. Ia hanya menatapku. Lama, dalam, seolah mencoba membaca isi hatiku. Lalu perlahan, ia meraih tanganku. Tidak menggenggam, hanya menyentuhnya. Pelan dan diam. Tak ada yang bergerak. Tak ada suara. Selain detak jantungku yang menggema, aku membiarkan sentuhan itu selama beberapa detik. Lalu akhirnya, aku menarik tangan itu. Cepat, maaf, saya nggak bisa. Ucapku nyaris menangis. Bapak seharusnya pergi sekarang. Ia menunduk, menarik napas panjang. Baiklah, dengan langkah pelan, ia berjalan ke pintu. Tapi sebelum keluar, ia berkata, saya akan pergi Nadia, tapi perasaan ini nggak akan pergi. Pintu tertutup. Aku berdiri di sana. Tanganku masih bergetar. Mataku panas. Aku berlari ke kamar mandi, membasuh wajahku, lalu menatap cermin. Wajahku basah. Tapi bukan hanya karena air, tapi karena aku mulai kehilangan diriku sendiri. Hari ini hujan turun lagi. Seperti mengulang cerita yang tak pernah selesai. Aku duduk di ruang tamu, memeluk bantal, menatap ponsel yang sunyi. Arman belum menghubungi, katanya kemarin. Besok sibuk meeting seharian. Jangan nunggu telepon. Aku hanya balas, iya, tapi dalam hati, aku ingin berteriak. Aku lelah menunggu. Jam dinding berdetak pelan. Suara hujan di luar menambah rasa sepi. Aku menatap foto pernikahan kami di dinding aku dan Arman. Tersenyum lebar, mata berbinar penuh janji. Air mataku menetes tanpa terasa. Apa yang terjadi dengan semua itu? Aku merasa begitu sendiri. Padahal aku masih punya suami. Ponselku bergetar. Aku buru-buru mengusap mata dan meraihnya. Sebuah pesan masuk nama itu lagi. Pak Bram, saya di jalan. Hujan deras, mobil mogok. Dekat rumah kamu, boleh numpang sebentar. Jantungku berdetak cepat. Seakan ada suara di kepalaku yang berteriak, jangan izinkan dia masuk. Tolak. Ini kesempatan terakhir untuk menjauh. Tapi jemariku bergerak sendiri. Mengetik, iya pak, hati-hati. Beberapa menit kemudian, suara ketukan pintu terdengar. Aku membuka, dan di sana dia berdiri, basah kuyup. Wajahnya sedikit lelah. Aku buru-buru menariknya masuk. Assalamualaikum, ucapnya pelan. Waalaikumsalam pak. Ya Allah, bapak basah semua. Sini dudak. Saya ambilin handuk. Kataku tergesa. Aku mengambil handuk, memberikannya. Ia menyeka rambut, menatapku sebentar, lalu tersenyum tipis. Maaf merepotkan lagi. Bapak nggak merepotkan, jawabku cepat. Lalu menggigit bibir. Kalimat itu terdengar terlalu jujur. Kami duduk di ruang tengah. Aku menyalakan lilin karena listrik kembali padam. Cahaya temaram membuat bayangan kami menari di dinding. Suara hujan deras di luar seperti musik latar yang mengiringi badai di dalam dadaku. Ia menyeruput teh yang kubuatkan, lalu meletakkannya pelan. Tatapannya menembus mataku. Aku menunduk, pura-pura sibuk dengan bantal di pangkuanku.
Nadia, suaranya dalam, lirih. Kamu tahu kenapa saya gak bisa jauh dari rumah ini? Aku tak menjawab. Nafasku tercekat. Karena setiap kali saya pergi, saya selalu merasa ada yang tertinggal di sini. Sesuatu yang bikin saya gelisah. Aku menggenggam bantal erat-erat. Air mataku hampir jatuh, Pak. Tolong jangan bicara begitu lagi. Kenapa? Karena salah. Ya, karena ini salah. Aku mendongak, menatapnya dengan mata basah. Saya punya suami, bapak mertua saya. Ini gak boleh. Ia terdiam sejenak, lalu bangkit perlahan. Aku ikut berdiri, tapi entah kenapa, langkahku malah mundur. Ketika ia mendekat, hingga punggungku menempel di dinding Nadia. Suaranya nyaris berbisik. Kalau benar-benar gak boleh, kenapa kamu gak dorong saya pergi? Aku ingin berkata sesuatu, tapi bibirku terkunci. Karena aku tahu, aku tak punya jawaban. Tangannya terangkat perlahan, berhenti tepat di dekat wajahku. Ia tidak menyentuhku, hanya menahan di udara, seperti ragu. Tapi tatapan itu hangat, penuh keinginan, dan menyakitkan membuat kakiku lemas. Air mataku jatuh, bukan karena marah, tapi karena aku takut pada diriku sendiri. Pak, saya mohon, jangan hancurin saya. Suaraku pecah. Ia menurunkan tangannya, perlahan menarik napas panjang, lalu memalingkan wajah. Saya gak mau kamu hancur, Nadia, katanya lirih. Tapi saya juga gak sanggup pura-pura lagi. Aku jatuh terduduk di lantai, menangis terisak. Ia berdiri di sana, diam, kepalanya tertunduk, kedua tangannya mengepal seakan menahan badai. Lalu ia berkata pelan, suaranya bergetar, saya akan keluar. Sebelum saya benar-benar gak bisa pergi, ia melangkah ke pintu, membukanya, dan hilang. Dalam gelap, aku tetap di lantai, menangis dalam cahaya lilin yang redup. Suara hujan di luar terdengar seperti ejekan. Karena aku tahu satu hal, setelah ini, aku tak lagi sama. Siang itu, aku baru saja selesai menjemur pakaian ketika ponselku bergetar. Aku mengelap tangan dan meraihnya cepat harap-harap cemas itu. Arman, dan benar, nama suamiku terpampang di layar. Assalamualaikum, sapanya ceria di ujung telepon. Waalaikumsalam, Mas. Akhirnya telepon juga. Jawabku berusaha terdengar tenang, meski dadaku berdebar. Nat, kabar baik, rapat diundur minggu depan. Aku pulang hari ini. Aku terdiam, kata-katanya seperti petir menyambar di siang bolong. Hari ini, iya, sore sampai malam aku sudah di rumah. Kangen kamu, suaranya ringan, hangat, dan justru menambah rasa bersalah yang menggerogoti hatiku. Setelah telepon ditutup, tanganku gemetar. Rasanya ingin menangis, tapi bukan karena bahagia. Aku berdiri mematung di ruang tengah. Ya Allah, aku harus siapin rumah, harus buang semua rasa ini, harus normal, harus jadi istri yang seharusnya. Aku sibuk membereskan ruang tamu, mengepel lantai, dan memasak makanan kesukaan Arman. Tapi setiap gerakan terasa seperti memaksakan diri. Hatiku kacau. Tiba-tiba suara ponsel berdering lagi. Sebuah pesan masuk. Aku menatap layar dan jantungku langsung terhenti sesaat. Pak Bram, Nadia, saya harus ketemu sebentar. Ada hal penting. Tolong jangan tolak. Aku menutup mata, menggigit bibir. Kenapa sekarang? Kenapa harus hari ini? Jemariku gemetar saat mengetik. Pak, jangan sekarang. Mas Arman pulang sore ini. Balasannya datang cepat. Justru karena itu, saya gak mau kamu salah paham. Tolong, 5 menit saja. Saya sudah di dekat rumah. Aku merasa darahku surut. 5 menit. Lalu aku yakin bisa jaga diri. Harus bisa. Baik, cepat ya Pak. Setengah jam kemudian, suara mobil terdengar di luar. Aku buru-buru membuka pintu. Dia berdiri di sana, wajahnya serius. Hujan rintik mulai turun. Masuk Pak. Cepat sebelum hujan deras, ucapku pelan, mempersilahkan. Kami duduk di ruang tengah.
Aku menatap jam. Arman bilang akan tiba sekitar jam 7 malam. Sekarang baru jam ke-5. Masih ada waktu. Ada apa, Pak? Tanyaku langsung. Mencoba terdengar tegas. Ia menarik napas panjang. Saya cuma mau bilang, maaf kalau saya sudah bikin kamu gak nyaman. Tapi saya gak bisa pergi tanpa bilang ini. Aku menunduk. Jantungku seperti diperas. Gak menyesal kenal kamu, Nadia. Meski ini salah, saya gak bisa pura-pura gak peduli lagi. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Pak, tolong, jangan bikin ini lebih sulit. Kalau sulit, kenapa kamu izinkan saya masuk lagi? Suaranya lirih, tapi menusuk. Aku mendongak. Mata kami bertemu. Ada badai di sana. Bukan lagi sekadar rasa bersalah ini. Adalah sesuatu yang tumbuh diam-diam. Menggigit kami. Membuat semua alasan terdengar rapuh. Aku berdiri cepat. Pak, sudah cukup. Pergi sekarang. Ia berdiri juga. Mendekat perlahan. Nadia, ini terakhir kali saya lihat kamu. Habis ini, saya akan menjauh. Tapi izinkan saya lihat kamu sekali lagi tanpa pura-pura. Aku mematung. Nafasku memburu. Aku ingin lari. Tapi kaki ini seperti tertanam di lantai. Ia berdiri di depanku. Dekat. Terlalu dekat. Tangannya terangkat. Seperti ingin menyentuh pipiku. Tapi tak jadi. Lalu suara motor terdengar dari kejauhan. Lampu sorot menyapu halaman. Jantungku nyaris berhenti. Arman, sudah sampai. Aku panik. Pak, cepat. Arman datang. Pergi lewat pintu belakang. Bisikku cepat. Ia terkejut. Lalu bergegas mengikuti arah tanganku. Aku membukakan pintu dapur. Kini turun deras. Ia melangkah keluar. Menatapku sekali lagi. Sebelum menghilang di balik derasnya hujan. Tatapannya penuh luka dan sesuatu yang tak terucap. Aku menutup pintu dapur keras-keras, memegang dadaku yang berdegup gila. Napasku pendek, seperti habis berlari. Beberapa detik kemudian, suara pintu depan diketuk. Nat, ini aku. Aku menggesak wajah cepat-cepat, menarik napas panjang, lalu membuka pintu. Arman berdiri di sana, basah oleh rintik hujan, tersenyum lebar. Akhirnya pulang, katanya sambil memelukku erat. Aku balas memeluknya, tapi di balik pelukan itu, air mataku jatuh diam-diam. Karena aku tahu, rahasia ini nyaris terbongkar. Dan mungkin suatu saat tak akan bisa kusembunyikan lagi. Pelukan Arman masih terasa di bahuku ketika aku menutup pintu. Aroma tubuhnya yang familiar, hangatnya dekapannya semuanya, seharusnya membuatku tenang. Tapi entah kenapa, pelukan ini justru membuat dadaku semakin sesak. Ya Allah, kangen banget sama kamu, katanya sambil menatapku penuh cinta. Aku tersenyum samar. Aku juga kangen. Kami duduk di ruang tamu. Ia bercerita panjang lebar tentang pekerjaannya, tentang perjalanan pulang yang melelahkan, tentang rencananya untuk menghabiskan waktu bersamaku selama beberapa hari ke depan. Aku mendengar setiap kata, mengangguk, bahkan sesekali tertawa kecil. Tapi di balik semua itu, pikiranku berlari ke satu tempat. Hujan deras di pintu belakang. Sosok yang baru saja pergi, tatapan terakhirnya. Aku memejamkan mata sebentar, menarik napas panjang. Lupakan Nadia. Semua sudah berakhir. Fokus ke suamimu. Dia rumahmu, dia hidupmu. Kenapa diem aja? Suara Arman memecah lamunanku. Cuma capek aja, jawabku cepat. Dia menggenggam tanganku erat. Capeknya hilang kalau kamu ada. Kata-kata itu membuatku ingin menangis, karena seharusnya aku bahagia mendengarnya. Tapi yang kurasakan hanyalah rasa bersalah yang mencekik. Malamnya setelah makan malam, kami duduk bersama di teras. Sudah reda, menyisakan aroma tanah basah. Arman bercerita tentang rencana masa depan, liburan keluar kota, menabung untuk rumah baru. Aku hanya tersenyum, sesekali menimpali. Tapi di sela-sela percakapan, ponselku bergetar di atas meja. Sekilas kulirik, dan jantungku langsung berdegup kencang. Sebuah pesan masuk dari Pak Bram.
Maaf, saya nggak bisa janji akan benar-benar pergi, tapi saya akan berusaha nggak ganggu kamu lagi. Tanganku gemetar. Aku buru-buru mematikan layar. Ponsel, Arman menatapku. Siapa? Tanyanya santai. Kirim pesan grup. Jawabku cepat, memaksakan senyum. Dia mengangguk, kembali bercerita, tapi hatiku seperti diremas. Beberapa hari berikutnya Arman kembali ke rutinitasnya. Pulang larut malam. Kadang tak sempat bicara banyak denganku. Rumah ini kembali sepi. Meski kini ada dia di dalamnya. Anehnya, kesepian ini terasa lebih menusuk daripada sebelumnya. Aku berusaha menata hati, membaca doa, menulis jurnal, bahkan mencoba menghindari ponsel. Tapi setiap kali hujan turun, bayangan itu datang lagi. Bayangan yang seharusnya kulenyapkan. Hingga suatu sore, ponselku kembali bergetar. Nama itu lagi. Aku menatap layar lama, lalu akhirnya membuka pesan itu. Saya lihat kamu di pasar tadi. Kamu kelihatan gak bahagia. Dadaku berdegup. Aku menelan ludah, mengetik, Pak, jangan hubungi saya lagi. Tolong. Tapi ia balas cepat. Kamu bisa bohong sama semua orang, Nadia, tapi gak bisa bohong sama mata kamu. Air mataku jatuh. Aku meletakkan ponsel, menutup wajah dengan kedua tangan. Kenapa ini belum berakhir? Hari ini langit kelabu. Aku duduk di meja makan, memandangi ponsel yang tergeletak. Sejak pagi, pikiranku tidak tenang. Semalam, aku sudah memutuskan untuk benar-benar mengakhiri ini. Tidak peduli apapun alasannya, aku harus kembali menjadi istri Arman utuh. Tanpa rahasia, aku menarik napas panjang, lalu mengetik pesan untuk Pak Bram. Pak, kita harus bicara sekarang, tapi setelah ini, tolong jangan hubungi saya lagi. Beberapa menit kemudian, balasannya datang. Saya mengerti. Sebutkan tempatnya. Aku memilih tempat yang paling aman. Warung kopi kecil di pinggir kota yang jarang didatangi orang. Aku ingin ini cepat selesai. Siang hari aku pamit pada Arman, bilang ingin ke pasar. Ia hanya mengangguk sambil fokus pada laptopnya. Tapi kenapa tatapannya terasa lebih lama dari biasanya, seolah ingin membaca pikiranku. Nat, panggilnya sebelum aku keluar. Aku menoleh. Ya? Dia menatapku lurus. Kamu gak ada yang disembunyiin dari aku kan? Pertanyaannya seperti peluru yang menembus dadaku. Aku memaksakan senyum. Enggak, Mas. Kenapa nanya gitu? Dia menggeleng. Enggak. Cuma kamu akhir-akhir ini sering kelihatan capek. Kalau ada yang ganggu pikiran, cerita sama aku mengangguk cepat. Lalu keluar dengan dada bergetar hebat. Di warung kopi itu aku duduk di sudut, menunggu dengan tangan yang terus berkeringat. Tak lama kemudian, Pak Bram masuk. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya masih menyimpan tatapan yang sama, seperti dulu tatapan yang membuatku goyah. Nadia, suaranya pelan saat duduk di depanku. Aku menghela napas panjang. Pak, kita harus berhenti. Sekarang, dia terdiam beberapa detik, lalu tersenyum tipis, senyum yang tak ada bahagianya. Saya sudah duga kamu akan bilang itu. Ini salah, Pak. Saya gak mau hancurin rumah tangga saya dan keluarga ini. Matanya berkaca-kaca. Kamu pikir saya gak mikir begitu? Tapi hati saya gak bisa disuruh berhenti. Nadia, aku menggigit bibir, menahan air mata. Kalau Bapak sayang sama saya, tolong jangan hubungi saya lagi. Anggap ini gak pernah terjadi. Dia menunduk lama. Suasana hening, hanya terdengar suara hujan yang kembali turun di luar jendela. Lalu, tiba-tiba, ia mengangkat wajahnya, menatapku dalam. Saya janji, Nadia, ini terakhir kali kita ketemu. Tapi izinkan saya bilang satu hal. Aku menahan napas. Terima kasih, karena kamu sudah bikin saya ngerasa hidup lagi. Meski sebentar, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku berdiri cepat, menunduk agar orang tak melihat wajahku. Lalu keluar dari warung itu dengan langkah gemetar. Di rumah sore itu, aku pulang dengan mata sembab. Tapi kupikir Arman masih sibuk. Ternyata dia sudah duduk di ruang tamu.
menatapku begitu tajam. Kamu dari mana? Suaranya datar, berbeda dari biasanya. Aku tercekat. Dari pasar. Dia berdiri, berjalan mendekat, lalu mengeluarkan ponsel. Dari saku. Tadi kamu bilang dari pasar. Tapi kenapa aku dapat foto ini? Ia menunjukkan layar ponsel foto aku di warung kopi bersama Pak Bram. Darahku seperti berhenti mengalir. Nafasku tercekat. Arman, aku bisa jelasin. APA Nad, jelasin. Kenapa kamu duduk berdua sama bapak? Suaranya meninggi. Aku menangis seketika. Mas, aku salah. Tapi sumpah, gak ada yang seperti yang kamu pikir. Aku cuma pengen akhiri semua. Apa maksud kamu? Dia yang mulai. Dulu mas. Tapi aku juga salah. Karena gak hentikan sejak awal. Arman memejamkan mata. Menghela napas panjang. Lalu, Ea duduk, menendak, lama. Kedua tangannya menutup wajah. Aku gak percaya ini. Aku mendekat, memegang tangannya, menangis. Jadinya, Mas, maafin aku. Aku janji ini gak akan terjadi lagi. Aku cuma pengen kita baik-baik aja. Ia diam lama, lalu pelan-pelan menarik tangannya. Nad, aku butuh waktu. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada teriakan apapun. Aku hanya bisa terisak. Sementara ia berjalan ke kamar, meninggalkanku sendiri di ruang tamu, bersama rasa bersalah yang tak termaafkan. 3 hari sudah sejak kejadian itu. 3 hari sejak Arman menunjukkan foto itu. Sejak ia berkata satu kalimat yang membuatku hancur. Aku butuh waktu. Sejak malam itu, rumah ini tak lagi sama. Ia tetap tinggal di sini, tapi tak ada percakapan hangat. Tak ada tawa. Kami seperti 2 orang asing yang saling menghindar. Aku menyiapkan sarapan, ia hanya makan seadanya, tanpa banyak bicara. Kalau bicara pun, hanya soal hal-hal teknis. Kunci rumah, tagihan listrik, belanja. Aku berusaha mendekat. Berkali-kali, aku coba memulai percakapan. Menjelaskan lagi bahwa aku tidak berselingkuh secara fisik. Tapi setiap kali aku membuka mulut, Arman hanya menggeleng pelan. Nad, aku gak siap dengar sekarang. Dan aku hanya bisa diam. Malam-malamku penuh air mata. Aku menangis dalam diam, menatap langit-langit yang terasa seperti penjara. Rasanya ingin berteriak, tapi aku tak punya suara. Pagi itu, Arman memanggilku setelah sarapan. Nada suaranya datar. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Nad, aku dapat cuti seminggu. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku dulu. Aku butuh waktu sendirian. Aku tercekat. Sendirian? Maksud mas, aku gak ikut. Dia menatapku lurus. Untuk sekarang, enggak. Aku cuma gak mau kita tambah ribut. Aku gak mau ngomong hal-hal yang bikin kamu sakit. Air mataku jatuh seketika mas. Tolong. Jangan gini, aku janji akan perbaiki semuanya. Dia menghela napas panjang, menunduk. Aku gak bilang kita selesai, Nat. Aku cuma butuh ruang. Kalau kita maksa bareng sekarang, aku takut kata-kata aku nyakitin kamu lebih parah. Aku hanya bisa mengangguk. Meski hatiku seperti diremas, aku ingin berlari memeluknya, memohon agar ia tidak pergi. Tapi aku tahu, kalau aku paksa, ia akan pergi dengan marah, dan itu lebih menyakitkan. Siang itu aku mengantar Arman sampai pintu. Ia membawa koper kecil. Sebelum melangkah keluar, ia menatapku sekali lagi. Tatapan yang tak bisa ku terjemahkan, campuran antara cinta, luka, dan kekecewaan. Jaga diri, Nat. Aku hanya mengangguk dengan air mata yang tak terbendung. Mobilnya melaju, meninggalkan suara mesin yang memudar. Dan aku berdiri di sana, memeluk diriku sendiri. Merasakan dinginnya angin yang masuk ke dalam tulang. Rumah ini kembali sepi. Tapi kali ini, sepinya lebih mengerikan. Karena bukan hanya suamiku yang pergi, harapan pun ikut pergi bersamanya. Beberapa hari setelahnya aku mencoba menghubungi Arman. Tapi pesannya sering hanya dibaca,
tanpa balasan. Kalau telepon pun, suaranya terdengar jauh bukan karena jarak, tapi karena hati yang mulai menutup. Baik-baik aja, katanya singkat setiap kali kutanya. Kalimat yang harusnya menenangkan, justru menusukku lebih dalam. Aku mulai jarang keluar rumah, takut kalau harus bertemu tetangga, takut kalau harus pura-pura bahagia. Aku habiskan waktu dengan duduk di teras, menatap langit, berharap waktu bisa diputar mundur. Di sela-sela keheningan itu, aku berpikir tentang satu nama yang dulu begitu sering mengisi pikiranku. Pak Bram, ia benar-benar hilang. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, seperti menguap dari hidupku. Dan anehnya, aku merasa lega sekaligus hampa. Leganya karena godaan itu benar-benar pergi, tapi hampanya karena entah bagaimana aku kehilangan seseorang yang sempat membuatku merasa hidup. Meski hanya sebentar, aku membenci diriku karena mengakuinya. Hari ini hari ke-7 sejak Arman pergi. Rumah ini benar-benar sunyi. Aku duduk di teras, memandang jalanan yang basah setelah hujan. Hati ini tak karuan. Aku tak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Apakah dia akan kembali untuk memelukku, atau untuk mengucapkan kata yang paling kutakuti, kita selesai. Suara pesan masuk di ponsel memecah lamunanku. Degup jantungku langsung berpacu. Arman, aku di jalan. Kita perlu bicara. Kakiku lemas. Aku berdiri, memeluk diri sendiri, antara ingin segera menemuinya dan ingin menghilang. Tapi aku tahu, aku tak bisa lari lagi. Aku harus siap menghadapi semua akibat dari kesalahan yang kulakukan. Sore itu mobil. Arman berhenti di depan rumah. Aku berdiri di ambang pintu, menunggu. Dia keluar, langkahnya mantap, wajahnya datar tanpa senyum, tanpa amarah yang meledak-ledak. Justru itu yang membuatku semakin takut, Mas. Suaraku nyaris tak terdengar. Dia hanya mengangguk, lalu masuk ke ruang tamu. Aku mengikutinya, menutup pintu pelan. Kami duduk berhadapan, sunyi, hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Aku menunduk, air mataku sudah menggenang. Mas, sebelum Mas bilang apa-apa, aku mau bilang satu hal. Dia menatapku tanpa ekspresi. Aku minta maaf. Aku sadar, aku sudah bikin Mas kecewa, bikin Mas gak percaya sama aku lagi. Tapi, Mas, aku gak pernah punya niat buat hancurin kita. Aku lemah, aku salah besar, dan aku janji gak akan pernah terulang lagi. Tangisku pecah, kata-kata tercekat di tenggorokan. Kalau Mas mau pergi, aku gak bisa larang. Aku cuma mau Mas tahu, aku akan selalu sayang sama Mas. Sampai kapanpun. Hening lagi. Lalu Arman menarik napas panjang. Nat, suaranya tenang, tapi menusuk. Waktu aku pergi, aku mikir banyak hal. Tentang kita, tentang semua yang sudah kita lewati. Aku marah, kecewa, tapi dibalik semua itu, aku sadar satu hal. Aku mendongak dengan mata yang basah. Aku masih cinta sama kamu. Dadaku seperti diremas. Air mataku jatuh semakin deras. Mas, tapi ia menekankan kata itu. Cinta aja gak cukup kalau gak ada kepercayaan. Dan sekarang kepercayaan itu udah rusak. Aku gak tahu butuh waktu berapa lama buat sembuhin ini. Tapi aku mau coba. Aku terisak. Makasih, Mas. Makasih. Dia menatapku lurus dengan satu syarat. Kita gak akan pernah ada rahasia lagi. Kalau ada masalah, cerita sama aku. Jangan cari pelarian ke orang lain, apalagi ke orang yang seharusnya kita hormati. Aku mengangguk cepat. Aku janji, Mas. Aku janji. Dia menghela napas panjang lagi, lalu berdiri. Aku lelah, Nat. Kita mulai pelan-pelan. Aku gak janji akan langsung normal. Tapi kalau kamu serius perbaiki semuanya, aku di sini. Aku bangkit, mendekatinya pelan, ragu apakah boleh memeluknya. Tapi dia yang lebih dulu meraih. Pelukannya hangat, tapi terasa berbeda. Ada jarak yang tak terlihat. Jarak yang hanya waktu dan kesabaran bisa hapuskan. Aku menangis di dadanya,
sementara ia menepuk pelan punggungku. "Kita coba lagi, Nat," bisiknya. "Iya, Mas. Kita coba lagi." Beberapa minggu kemudian hidup kami perlahan kembali normal. Tidak mudah. Malam-malam ketika Arman tiba-tiba terdiam lama, menatap kosong. Ada hari-hari ketika aku harus menahan diri untuk tidak menangis setiap kali mengingat semua yang kulakukan. Tapi kami berusaha bersama. Pak Bram, ia benar-benar pergi. Aku dengar kabar ia pindah ke kota lain. Tidak ada pesan perpisahan lagi. Tidak ada kabar. Dan mungkin itu yang terbaik. Kadang, di malam sunyi, aku masih bertanya-tanya. Kenapa aku bisa sejauh itu? Apa yang kucari waktu itu? Tapi jawaban itu tak pernah benar-benar datang. Yang ku tahu, sekali saja kita melangkah ke jalan yang salah, luka yang ditinggalkan akan selalu ada meski kita memilih untuk saling memaafkan. Aku duduk di teras sore itu, menatap langit yang mulai memerah. Arman duduk di sampingku, diam. Lalu, tiba-tiba, ia menggenggam tanganku tanpa kata, dan genggaman itu cukup untuk membuatku tahu kami masih punya harapan.